Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lia Puspita, mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Bakri. Di sini saya akan membuat video esai dari salah satu jurnal, yaitu Analisis Hukum Kasus Korupsi EKTP yang ditulis oleh Isdita Caulaliani pada tahun 2024. Proyek EKTP diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan membangun sistem administrasi yang berbasis digital, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5,9 triliun di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Namun, proyek ini malah menjadi sarang korupsi. Sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan, terdapat indikasi penyimpangan, mulai dari peraturan tender, markup harga, hingga distribusi dana suap kepada pejabat dan politisi. Skandal korupsi EKTP ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara yaitu sebesar 2,3 triliun, tetapi juga mencerminkan bagaimana politik kekuasaan dan birokrasi yang ada di Indonesia ini, khususnya korupsi, saling bersinggungan dalam melemahkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Menurut jurnal Isdita Caulaliani pada tahun 2024, ada 4 pola utama modus korupsi EKTP. Pertama, manipulasi tender, yang dimana dokumen pengadaan dimanipulasi agar proyek jatuh ke tangan perusahaan tertentu. Biasanya ini yang bersedia menyuap pejabat tinggi. Lalu yang kedua ada markup harga, yang dimana harga barang dan jasa sengaja dinaikkan jauh di atas harga pasar agar pelaku bisa mengambil keuntungan secara pribadi. Lalu yang ketiga ada aliran dana suap, yang dimana uang suap ini dialirkan ke pejabat kementerian dan anggota DPR, termasuk tokoh politik penting yang dimana yaitu Setia Novanto. Keempat, yang terakhir ada manipulasi dokumen dan kesaksian. Jadi pelaku memalsukan laporan agar proyek terlihat sesuai prosedur, bahkan mengarahkan saksi untuk memberikan testimoni palsu. Kasus proyek EKTP ini atau korupsi EKTP ini menyeret lebih dari 30 anggota DPR RI, pejabat Kemendagri, dan juga pengusaha. Tokoh yang paling disorot adalah Setia Novanto, yang dimana saat itu ia menjabat sebagai Ketua DPR RI, yang dimana ia mendapatkan vonis hukuman selama 15 tahun penjara dan wajib mengembalikan dana korupsi sebesar 7,3 juta USD. Nama-nama lain juga muncul seperti Irman dan Sugiharto, yaitu pejabat dari Kemendagri. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi aktor kunci dalam aliran dana suap. Skandal ini membuktikan bagaimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri di tengah proyek yang semestinya melayani rakyat. Dampak dari korupsi EKTP ini ada satu, finansial. Negara dirugikan sebesar 2,3 triliun dan anggaran publik untuk kependudukan menjadi tidak efisien. Kedua, kepercayaan publik. Masyarakat menjadi apatis dan sinis terhadap pemerintah. Ada persepsi kuat bahwa korupsi adalah budaya politik. Yang ketiga, administrasi kependudukan. Banyak EKTP yang rusak, tidak valid, atau tidak dapat diproses, mengganggu layanan publik seperti paspor dan SIM. 4. Politik, di mana menyebabkan ketidakstabilan politik, reshuffle kabinet, dan kemunduran fungsi legislatif akibat banyaknya politisi yang terseret dalam kasus EKTP ini. Yang kelima, ada penegak hukum. Di satu sisi, KPK menunjukkan kekuatannya. Namun, di sisi lain, skandal ini memperlihatkan betapa beratnya tekanan politik terhadap lembaga anti korupsi. Kasus korupsi EKTP ini adalah cermin buram bagi politik kekuasaan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah gencar menggembar-gemborkan modernisasi birokrasi, namun di sisi lain juga elitnya malah memanfaatkan celah untuk memperkaya diri. Skandal EKTP ini mengajarkan bahwa proyek publik itu bisa menjadi ajang bisnis politik jika tidak dikawal oleh transparansi dan akuntabilitas. Relasi elit politik dan juga pengusaha harus terus dikawal atau diawasi oleh publik, media, dan lembaga hukum.
Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi kedok bagi korupsi yang struktural. Korupsi di Indonesia ini bersifat sistemik, yang dimana bukan sekedar ulah individu. Pengawasan yang lemah membuka ruang bagi politisi untuk memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi dan kelompok. Dari sini kita belajar bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya di atas kertas, tapi perlu keberanian, integritas, dan transparansi nyata dalam pelaksanaannya. Sebelum menutup materi pada video saya kali ini, saya mau bilang bahwa sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Bukan hanya lewat suara pemilu, tapi juga dengan menjadi bagian dari gerakan anti korupsi yang kritis dan konsisten. Mari kita dorong pemerintah agar sistem pengadaan, pengawasan, dan perlindungan whistleblower diperkuat agar kasus seperti EKTP ini tidak terulang lagi. Sekian video esai dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.